Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di kelas Bu Novi. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang teori belajar sosial. Apa saja sih yang akan kita bahas? Ini dia 3 hal yang akan kita bahas di video ini. Oke teman-teman, ini ada satu video, silahkan kalian bisa menyimak video ini. Lalu ada tugas nih setelah menyimak video ini. Jadi pastikan tidak ada adegan yang tertinggal dari pandangan kalian ya. Satu kali cukup ya nontonnya? Sudah puas? Oke, kira-kira dari video yang sudah kalian tonton bersama-sama, apa yang kalian amati? Silahkan kalian bisa menuliskannya. Oke, cukup ya. Terima kasih kalian sudah berani untuk menuangkan ide dan pikiran kalian. Teori belajar sosial atau social learning theory dikenalkan oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik. Kenapa demikian? Hal ini karena di dalam teori belajar sosial terdapat perhatian, memori, dan juga motivasi. Teman-teman semuanya, teori social learning ini dipandang dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Ada 3 konsep yang menjadi dasar dari teori belajar sosial. Yang pertama, manusia bisa belajar lewat observasi. Kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Dan konsep ketiga adalah belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Dari 3 konsep tadi, Bandura yakin bahwa tindakan mengamati sebenarnya memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Kok bisa? Ya, manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain, teman-teman. Namanya adalah vicarious learning. Vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menantang ide behavior bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bila seseorang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Bandura percaya nih teman-teman, penguatan bukan esensi dari pembelajaran. Meskipun penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik atau reciprocal determinism yang berkesinambungan antara lingkungan, perilaku, dan juga kepribadian. Intinya teman-teman, manusia itu memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba. Kemudian disesuaikan dengan manusia itu. Nah, ketiga faktor ini nih yang resiprok dan tidak perlu sama kuat atau memiliki kontribusi yang setara. Potensi relatif ketiganya sebenarnya beragam ya teman-teman, tergantung pribadi dan juga situasinya. Pada waktu tertentu perilaku mungkin lebih kuat pengaruhnya. Namun di lain waktu bisa saja lingkungan mungkin memberikan pengaruh yang lebih besar. Meskipun perilaku dan lingkungan terkadang bisa menjadi kontributor terkuat suatu kinerja, namun kognisi atau kepribadian juga bisa menjadi kontributor yang paling kuat. Kognisi mempengaruhi perilaku, perilaku juga dapat mempengaruhi kognisi. Lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku juga dapat mempengaruhi lingkungan. Kognisi dapat mempengaruhi lingkungan, lingkungan pun juga dapat mempengaruhi dari kognisi.
Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Bandura sangat dikenal dengan eksperimennya menggunakan boneka bernama Bobo. Eksperimen yang dituangkan dalam jurnal berjudul Transmission of Aggression Through the Imitation of Aggressive Models ini melibatkan anak-anak yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama diberikan tontonan perlakuan kasar orang dewasa terhadap Bobo doll atau si boneka Bobo ini. Kelompok kedua diberikan tontonan perlakuan yang baik, dan kelompok ketiga ini yang tidak diberikan tontonan apapun. Mereka hanya melihat Bobo doll saja. Nah teman-teman, setelah diberikan perlakuan, ketiga kelompok itu dibawa ke ruang bermain yang di dalamnya terdapat Bobo doll. Dan menakjubkan sekali teman-teman, ternyata grup yang menonton perlakuan kasar terhadap Bobo doll mengadaptasi perlakuan yang sama. Hal mengejutkannya, anak perempuan yang berada di grup tersebut bereaksi lebih kasar secara fisik terhadap subjek laki-laki dan kasar secara verbal terhadap subjek perempuan. Melihat hal ini, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku anak berasal dari hasil observasinya terhadap orang lain. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling. Sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Nah teman-teman, ini ada beberapa cara supaya teori belajar sosial ini dapat belajar efektif pada pembelajaran di kelas kalian. Yang pertama, ada perhatian. Anak atau siswa harus memberikan atensi atau perhatian terlebih dahulu nih teman-teman. Apapun yang mengalihkan perhatian ini akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua adalah retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi ini juga penting teman-teman. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini, utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Cara ketiga adalah reproduksi. Nah, setelah memberi perhatian, kemudian menyimpannya, ini tiba saatnya anak-anak untuk melakukan tindakan yang telah mereka pelajari. Inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasah. Dan cara terakhir adalah motivasi. Motivasi ini merupakan tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar, dan motivasi ini ditujukan untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara untuk menggali motivasi. Contohnya, ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Terima kasih sudah menyimak video tentang social learning theory. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya.